Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Kelompok 7 ini beranggotakan saya sendiri, Apriliana Kartikasari, dengan nomor induk terakhir 061, bersama teman saya, Anida Unazifa, dengan NIM terakhir 088, dan Linda Fauziah Mahrol Matin dengan NIM terakhir 164. Yang pertama, kita akan membahas mengenai telekomunikasi dan jaringan dalam bisnis saat ini. Dalam jaringan itu terdapat jaringan komputer, di mana jaringan komputer itu merujuk pada perangkat-perangkat komputasi yang saling terhubung dan dapat bertukar data serta berbagi sumber daya satu sama lain. Di setiap akhirnya itu terdapat tanda pengenal, yaitu yang disebut dengan alamat IP. Dalam jaringan komputer itu terdapat beberapa komponen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komponen dari jaringan komputer sederhana. Yang pertama, terdapat sistem operasi jaringan atau disebut juga dengan Network Operating System atau NOS. NOS ini mengarahkan perjalanan dan pengelolaan komunikasi pada jaringan. NOS itu dapat ditempatkan di semua komputer jaringan, terutama itu pada komputer jaringan yang untuk server, yang memuat beberapa aplikasi dalam jaringan, yaitu hub. Hub adalah perangkat yang sangat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan, mengirimkan paket data ke semua perangkat yang saling terhubung. Lalu yang ketiga itu ada switch. Switch ini menyaring dan meneruskan data ke tujuan tertentu dalam jaringan. Selanjutnya yaitu jika Anda ingin berkomunikasi dengan jaringan lain, maka Anda memerlukan yang namanya router. Router ini adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk memandu perjalanan paket data melalui jaringan yang berbeda dan memastikan bahwa data yang dikirim itu sampai pada tujuan yang benar. Yaitu menjelaskan mengenai teknologi utama dalam jaringan digital. Yang pertama itu ada komputasi klien atau server. Komputasi klien atau server ini model komputasinya terdistribusi di mana beberapa dari daya pemrosesan terletak pada komputer klien yang kecil dan murah. Contohnya itu seperti desktop, laptop, dan perangkat genggam. Lalu yang kedua itu ada paket switching. Paket switching ini adalah metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian yang disebut paket dan mengirimkan paket tersebut sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat mereka telah tersedia. Kemudian menyusun kembali paket saat tiba di tujuan. Nah, dan yang ketiga itu terdapat TCP atau IP dan konektivitas. TCP ini membentuk sambungan antar komputer, mengurutkan transfer, dan menyatakan paket yang dikirim. IP bertanggung jawab untuk pengiriman paket tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan komunikasi. Dalam mengomunikasikan sebuah pesan dalam jaringan itu terdapat dua cara, yaitu melalui sinyal analog dan sinyal digital. Yang pertama melalui sinyal analog. Sinyal analog ini diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Contohnya itu seperti headset telepon, pengeras suara, dan earphone. Lalu yang kedua itu ada sinyal digital. Sinyal digital ini lebih mengarah ke gelombang diskrit dan berbentuk biner. Sinyal digital ini untuk mengomunikasikan informasi sebagai untaian dari dua bagian diskrit, yaitu bit 1 dan bit 0. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis jaringan dan cakupan wilayahnya. Jadi yang pertama ada jaringan area lokal atau local area network yang disingkat dengan LAN. Jadi biasanya LAN ini menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil. Jadi cakupan wilayahnya mencapai 500 meter atau setengah mil. Bisa digunakan di satu kantor atau satu lantai sebuah bangunan. Kemudian yang kedua ada jaringan area kampus atau kampus area network. Ini sedikit lebih besar dibandingkan LAN karena cakupan wilayahnya mencapai 1000 meter atau 1 mil. Ini bisa digunakan di satu kampus atau sarana perusahaan. Kemudian yang ketiga ada jaringan area metropolitan atau metropolitan area network. Jadi MAN ini jaringan yang mencakup area metropolitan, biasanya di satu kota atau pinggiran kota utama.
Kemudian yang terakhir ada jaringan area luas atau Wide Area Network, bisa disebut dengan WAN. Jadi WAN ini lebih besar lagi dibandingkan MAN. WAN ini menjangkau luas geografis lintas benua atau area global, jadi mencakup seluruh kawasan, negara, benua, bahkan seluruh dunia. Selanjutnya ada media transmisi fisik dan kecepatannya. Jadi jaringan ini menggunakan berbagai media transmisi fisik. Yang pertama ada kawat pilin. Kawat pilin adalah untayan kawat tembaga dipilin secara berpasangan untuk komunikasi suara dan data. Untuk kecepatannya, kawat pilin ini mulai dari 10 MB per detik sampai 1 GB per detik. Kemudian yang kedua ada kawat koaksial. Ini berupa kawat tembaga tebal yang terisolasi yang mampu mengirimkan data berkecepatan tinggi dan lebih sedikit mengalami gangguan dibanding kawat berpilin. Untuk kecepatannya, kabel koaksial ini mencapai 1 GB per detik. Yang ketiga ada kabel serat optik. Ini adalah untayan serat kaca bening yang mengirimkan data sebagai getaran cahaya yang dihasilkan oleh laser. Untuk kecepatannya, kabel serat optik ini mulai dari 500 KB per detik sampai lebih dari 6 TB per detik. Yang terakhir ada media transmisi nirkabel. Ini didasarkan pada sinyal radio dari berbagai frekuensi. Kabel transmisi nirkabel ini digunakan untuk jarak jauh, komunikasi nirkabel, dan akses internet. Untuk kecepatannya bisa mencapai lebih dari 600 MB per detik. Selanjutnya, internet global. Jadi, apa itu internet? Internet merupakan implementasi terbesar dari komputasi klien atau server dan internet working di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Jadi, internet itu adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan internet karena kita semua sudah menggunakan internet, terlebih lagi dalam bidang bisnis, kemudian pendidikan, kita semua telah menggunakan internet untuk keperluan itu semua. Bahkan sebagian besar rumah dan usaha kecil itu sudah terhubung ke internet dengan berlangganan melalui penyedia layanan internet. Nah, setiap komputer di internet ini diberi sebuah alamat protokol internet atau yang biasa disebut dengan alamat IP. Nah, alamat IP ini berisikan nomor-nomor yang unik dengan total 12 nomor. Nah, karena ini akan menyulitkan bagi pengguna internet untuk mengingat 12 nomor ini, maka dibuatlah yang namanya sistem penamaan domain atau Domain Name System, disingkat dengan DNS. Jadi server DNS ini memelihara sebuah database yang berisi alamat IP yang dipetakan ke nama domain yang sesuai. Nah, untuk mengakses komputer di internet, pengguna ini hanya perlu menentukan nama domainnya. Contoh dari nama domain ini seperti ini ada .com, .edu, .gov, .net, dan .org. Nah, selain itu, negara-negara juga memiliki nama domain tersendiri. Seperti contohnya .uk itu untuk negara Inggris, kemudian .au untuk negara Australia, dan .fr untuk negara Prancis. Selanjutnya, sebuah komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Nah, setiap layanan internet dilakukan oleh satu atau lebih program perangkat lunak. Contohnya untuk layanan internet utama ini, yang pertama ada surel atau surat elektronik, yaitu olah pesan antar personal seperti berbagi dokumen. Nah, sebagian besar surel saat ini dikirim melalui internet karena biayanya yang lebih murah dibandingkan dikirim melalui pos. Melalui internet, surel ini bisa tiba di mana saja di dunia dalam hitungan detik. Kemudian yang kedua ada newsgroup, yaitu diskusi kelompok pada papan buletin elektronik. Jadi newsgroup ini adalah kelompok diskusi seluruh dunia yang dapat mempublikasikan informasi di papan buletin elektronik di internet, di mana orang-orang berbagi informasi dan ide-ide tentang topik yang telah ditentukan. Kemudian ada telnet, yaitu masuk ke dalam satu sistem dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Kemudian ada pesan instan atau percakapan interaktif, atau dengan kata lain ini bisa disebut dengan chatting pribadi. Jadi kita bisa berkomunikasi secara pribadi kepada orang lain. Kemudian ada file transfer protocol atau FTP. Ini untuk mengirimkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Kemudian yang terakhir ada World Wide Web. Di sini fungsinya untuk mengambil, memformat, dan menampilkan informasi termasuk teks, audio, grafis, atau video menggunakan penghubung hypertext. Selanjutnya, mencari informasi di dalam web. Banyak sekali cara yang bisa digunakan untuk mencari informasi apapun, terutama yang ada di dalam web.
Yang pertama, bisa menggunakan search engine dengan menggunakan mesin pencari seperti Yahoo, Google, YouTube, dan lain-lain. Pencarian yang kedua bisa menggunakan dengan mobile, yaitu dengan menggunakan smartphone. Ketiga, ada search engine marketing atau periklanan pada mesin pencari. Dan yang keempat, ada social search atau pencarian yang menampilkan konten sosial dan jaringan seseorang. Yang terakhir ada semantic search, bisa menggunakan mesin pencari yang dapat memahami bahasa semua dan perilakunya. Web 3.0 atau yang sering disebut dengan web masa depan. Web adalah layanan internet yang paling populer. Situs web umumnya berupa kumpulan laman web yang dihubungkan dengan beranda. Sistem web dapat menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. 1.0 memecahkan masalah untuk mendapatkan akses informasi, sedangkan web 2.0 memecahkan masalah untuk berbagi informasi dengan orang lain dan membangun pengalaman web baru. Sedangkan web 3.0 adalah janji untuk masa depan web di mana semua informasi digital, semua kontak dapat terjalin bersama menjadi satu pengalaman yang berarti. Sistem seluler generasi awal dirancang terutama untuk transmisi suara dan data yang terbatas dalam bentuk pesan singkat. Saat ini nirkabel menawarkan jaringan 3G dan 4G. Jaringan 3G dengan kecepatan transmisi mulai 144 kbps sampai lebih dari 2 Mbps untuk pengguna mobile, sedangkan jaringan 4G Lite dengan kecepatan mencapai 100 Mbps. Selanjutnya, jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Ada 3, yaitu yang pertama Bluetooth, menghubungkan papan ketik nirkabel dan mouse PC atau ponsel ke Carapaces tanpa kabel. Yang kedua ada Wi-Fi, yaitu jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio untuk mengakses internet tanpa kabel dengan kecepatan yang lebih tinggi. Selanjutnya bisa menggunakan WiMAX yang memiliki jangkauan akses nirkabel mencapai 31 mil dan kecepatan transmisi mencapai 75 Mbps. Selanjutnya, RFID dan jaringan sensor nirkabel. RFID menyediakan teknologi canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rantai pasokan, mengelola data lebih terperinci mengenai barang dan tempat penyimpanan atau produksi. Sedangkan jaringan sensor nirkabel adalah jaringan dari perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah jangka yang luas. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kami dari kelompok 7 pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.